warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang profil Yayasan Pendidikan Al-Ghuraba yang terletak di Kepulauan Sapakan, Sumeneb, Jawa Timur, Madura. Kondisi moralitas umat saat ini masih sangat memprihatinkan. Nah, itulah salah satu penyebab utama keterbelakangan negeri kita ini. Hal tersebut sangat terkait dengan kurangnya perhatian kita terhadap penanaman akhlak mulia dan akidah yang benar atau yang sahih. Sekalipun dari sisi ilmu pengetahuan menunjukkan perkembangan yang mengembirakan kita, atau pola pendidikan yang tengah berjalan saat ini pada umumnya yang luar biasa, dampak wawasan secara sains dan lain sebagainya masih jauh dari penanaman nilai-nilai keislaman yang sesungguhnya. Serius daripada itu, hingga berdampak pada kemerosotan akhlak dan penyimpangan perilaku dan tauhid kita kepada Allah. Karena itu menjadi sebuah urgen dan strategis untuk menghadirkan yayasan kita ini dengan Al-Quran dan Sunnah dalam setiap jenjang pendidikan secara formal ataupun non formal. Baik hamba Allah di mana saja berada, penanaman nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah akan memberikan imunitas terhadap para santri kita, serta menjadi cahaya penerang dan penuntun hidup untuk menggapai kemajuan dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah di mana saja berada yang hamba muliakan, awal mula berdirinya Yayasan Islam Al-Ghuraba adalah atas dasar nilai niat karena Allah Subhanahu wa taala yang dipelopori oleh Kiai Haji Ustaz Muhammad Husain Bakri, Allahu yarham. Wa alhamdulillah Yayasan Pendidikan Islam Al-Ghuraba ini sudah berusia sampai saat ini kurang lebih mencapai 30 tahun. Meski demikian, tetap eksistensi Yayasan Pendidikan Al-Ghuraba ini tetap menjalankan sebagai fungsinya, yaitu wadah yang mengayomi masyarakat merangkul keluarga yang sekiranya tidak mampu lagi dari kalangan yatim piatu, yatim du'afa, masakin, fuqara, untuk kami didik dan belajar agama Islam sesuai syariat Islam. Hingga dengan itu terciptalah dukungan masyarakat Islam secara umum penuh dengan partisipasinya untuk ikut andil dan membantu dan membangun dari kalangan bawah hingga kalangan menengah ke atas. Hamba Allah di mana saja berada, pecinta Quran dan Sunnah, Yayasan Islam Al-Ghuraba Sapakan Sumeneb ini tidak berafiliasi kepada satu organisasi atau jamaah tertentu. Namun Yayasan Pendidikan Islam Al-Ghuraba bekerja sama dan mendukung upaya untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, yaitu solidaritas kekerabatan kita, ya,
saling membantu dengan yang lain dan saling tolong menolong antara elemen-elemen bangsa dan umat Islam, terkhususnya masyarakat kaum muslimin secara umum. Oleh karena itu, dalam hal yang sama, Yayasan Pendidikan Islam Al-Ghuraba adalah pesantren yang bergerak dan berkiprah di bidang pendidikan Islam dan dakwah, meningkatkan kualitas wawasan, karakter, dan akidah hingga pemahaman Al-Quran dan Sunnah, tafsir dan lain sebagainya sebagai jenjang tingkat pendidikan dari usia dini sampai pendidikan menengah ke atas. Itu salah satu di antaranya STUDTK, STTD SD, STTP, MTS atau SMP, dan STTM, MA atau SMA. Sementara yang program dakwah kita gulirkan sebagai kajian kitab terus, kitab-kitab klasik. Para ulama tentunya, ulama-ulama qudama dan ulama-ulama khalaf yang saat ini modernisasi sebagai dai pendesaan dan majelis ta'lim kita buka seperti itu di dalam pesantren ataupun maupun di luar pesantren Al-Ghuraba. Baik hamba Allah di mana saja berada, visi dan misi pesantren Yayasan Islam Al-Ghuraba ini, salah satu visinya adalah terwujudnya peserta siswa didik kami yang saleh dan salehah, imannya yang kokoh, akidah dan tauhidnya kuat, beribadah sesuai dengan anjuran Al-Quran Sunnah syariat Islam, berakhlak mulia, sehat badannya, jasmani dan rohani, berpengetahuan dan wawasan luas, mandiri dan cinta Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Sebuah menjadi lembaga pendidikan Islam yang profesional tentunya ke depannya dan sangat berkualitas, yang mampu untuk melahirkan penghafal Al-Quran yang memiliki karismatik akhlak, yang berkarakter Islam dan memiliki kompetensi di bidang akademik dan lain sebagainya. Kemudian misi kami Yayasan Islam Al-Ghuraba akan mengupayakan keteladanan kepada semua jajaran pengurus atau pengelola pesantren, kemudian mengupayakan terwujudnya kurikulum yang benar, jelas, secara Islam, terpadu dan berjenjang dan aplikatif. Kemudian mengupayakan berlangsungnya KBM, kegiatan belajar mengajar yang dapat membantu hal yang lain yang bisa terpadu tepat dan menyenangkan kepada siswa-siswa kami. Kemudian mengupayakan tersedianya personal yang mempunyai kompetensi secara pribadi, profesional, pedagogik, dan sosial. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai insyaallah. Mengoptimalkan pendayagunaan pusat sebagai sumber belajar untuk membantu proses belajar mengajar. Mengupayakan terwujudnya suasana lingkungan fisik dan kegiatan yang baik secara Islami tentunya dan kondusif, menjadikan sumber dakwah sebagai landasan-landasan utama dan persepsi dasar dalam semua jajaran aktivitas kami, yaitu pada siswa-siswa kami dan para guru-guru juga. Membuat sistem pembelajaran dan pembelajaran secara akademik, pembinaan karakter pada setiap siswa dan pengajaran Al-Quran dan Sunnah yang tepat.
unggul sehingga menjadi sebuah model atau percontohan yang sangat berfaedah dan bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin. Kemudian menjamin mutu lulusan dengan meningkatkan atau peningkatan kualitas SDM dan standarisasi sebuah proses pendidikan sehingga lulusan-lulusan kami siap berkhidmat di masyarakat, mewujudkan lembaga pendidikan Islam yang berkualitas di bidang hafiz atau bidang tahfiz Al-Quran dan sunnahnya. Salah satunya Arba'in Nawawi yang kita hafal dan hadis-hadis mukhtasar lainnya, dan bidang akademik yang menjadi sebuah sorotan sekolah idaman bagi masyarakat, insyaallah melaksanakan dan pembelajaran pembinaan secara efektif baik di bidang tahfiz Quran, tafsir, tafhim, tadabbur dan sebagainya di dalam pesantren kita maupun di luar nanti. Secara kurikulum seperti itu, pendidikan nasional mencetak generasi hafizul Quran 30 juz dan beberapa hadis-hadis lainnya yang mu'tabar. Kemudian memiliki kapasitas standarisasi Al-Quran dalam bidang ijazah sanad Al-Quran dari sisi atau syu'bah ilmu qiraatnya, riwayat dan dirayat Al-Quran, baik itu adaan dan ahlu Quran berupa tahsin, hafal mutun dan manzumah tajwid bersama syarahnya yang sudah kami buat dan menjelaskan secara selektif, yang insya Allah akan mendapatkan warisan ilmu langsung yang insya Allah bersama saya sendiri, Abu Hilyah Najmul Mujahid, atau kalau di Selopakan dipanggil Ustadz Umum, pemilik sanad yang bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian melaksanakan pengembangan kurikulum yang terintegrasi dan berinovasi guna melahirkan peserta atau siswa-siswa didik yang berprestasi. Kemudian kami juga melaksanakan pengembangan SDM pendidikan, tenaga pendidikan dan komponen sekolah agar berkembangnya secara optimal. Hamba Allah di mana saja berada, sedikit kami paparkan di sini latar belakang pendidikan pesantren kami ini, Yayasan Islam Al-Ghuraba. Pesantren ini didirikan dengan sebuah cita-cita yang luhur, yakni menyiapkan generasi Rabbani, Qur'ani, generasi yang sangat istimewa insyaallah dalam sejarah awal perjalanan Islam, yang dibentuk oleh seorang manusia agung yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melanjutkan titah beliau dan amanah beliau generasi untuk mengemban amanah dengan sebutan generasi Qur'ani. Lahirnya generasi Qur'ani tentu bukan saja didukung dengan interaksi yang komprehensif terhadap Al-Quran dalam bentuk tilawah, tafhim, tahfiz dan tatbik nilai-nilai yang ada di dalamnya. Bagaimana bacaan Al-Quran semai bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga muncullah sebuah kecintaan terhadap Al-Quran, Sunnah. Kemudian keempat bentuk interaksi terhadap Al-Quran dan Sunnah tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Ketiadaannya pada salah satunya adalah meniscayakan adanya bagian-bagian yang tidak sempurna
dalam arti dari tujuan Al-Quran diturunkannya kepada kita, kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kepada kita tentunya. Lembaga pendidikan model pesantren yang bersama boarding school menjadi salah satu pilihan utama kita yang tepat untuk mewujudkan cita-cita di atas, insyaallah, sehingga nantinya dalam keseharian seluruh santri dapat menjalani proses pembiasaan dengan berbagai media dan cara besar harapan kita untuk menentaskan siswa kita menjadi orang yang terbaik, insyaallah. Kita kembalikan lagi kader-kader umat untuk masyarakat, insyaallah. Bukan saja mereka yang mampu secara finansial bisa belajar di bidang pendidikan tinggi ataupun jauh daripada halamannya sendiri, tapi kami dengan lahirnya Al-Ghuraba Sapakan yang didikan oleh Kiai Haji Ustaz Husain Bakri almarhum, Allah yarham, mereka yang tidak bisa sekolah karena faktor ekonomi finansial yang minim, kami ambil untuk belajar di sekolah kami, yaitu Al-Ghuraba Sapakan. Sedikit kami sebutkan kegiatan-kegiatan dan infrastruktur pesantren Al-Ghuraba memiliki 3 bagian, di antaranya insyaallah. 1, kegiatan Al-Quran yang meliputi tahsin, tilawah, qiraat, jalur syatibiyah, tahfizul Quran, kemudian tafhimul Quran wal hadis bisababihi, dan tatbiq amali. Ada juga program tahsin, sebuah program Al-Quran pertama yang dijalankan para santri, insyaallah. Kemudian santri tidak diizinkan untuk mengikuti tahfidz sebelum dinyatakan lulus. Ini kita seleksi juga ya, ada tes nanti, ada juga interview dan lain sebagainya. Kemudian program tahfidz adalah program yang memiliki alokasi waktu paling besar atau paling banyak, yang terbagi insyaallah dalam 4 hal. Salah satunya adalah setelah salat subuh digunakan untuk menyetorkan hafalannya yang baru. Kemudian setelah salat zuhur yang digunakan untuk menyiapkan setoran ataupun murojaah yang pada sorenya, untuk sorenya. Ketiga, setelah sholat asar kita gunakan untuk menyetorkan murojaah yang sebelumnya yang sudah dihafal. Dan kemudian terakhir adalah setelah sholat maghrib ya, kita gunakan untuk menyiapkan setoran hafalan baru. Ada lagi nanti sekali seminggu insyaallah program tafhimul Quran wal hadis, program penyempurnaan dari program tahfiz. Kemudian ada lagi program kami, yaitu program tasmi' Al-Quran yang sudah dihafalnya didengarkan kepada seluruh santri ataupun beberapa guru-guru kita yang memegangnya. Juga ada muhadharah dan program lainnya, infrastruktur, dan juga menyediakan pesantren Al-Ghuraba ini salah satu fasilitatornya adalah masjid, gedung sekolah, gedung asrama, rumah guru, asrama karyawan, juga lab komputer, insyaallah, perpustakaan, dapur umum, dan tempat jemuran yang belum kita sebutkan di sana, juga klinik kesehatan, gor dan lapangan futsal, sarana olahraga lainnya, futsal, bola, volleyball, bulu tangkis ya, dan tenis meja,
juga kita menyediakan lari bersama insyaallah setiap seminggu sekali, itu pada hari Jumat insyaallah. Barakallahu fikum. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim.